Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas tentang polemik video tutorial jadi gaynya Om Deddy Corbuzier ya. Saya buat video ini terlambat, tapi alhamdulillah ya. Ketika saya hendak buat videonya, eh, ada video berikutnya dari Deddy Corbuzier yang berisi penjelasan pembelaan dirinya tentang video tersebut, di mana dia mengundang Gus Miftah di podcastnya. Alhamdulillah, Deddy Corbuzier adalah orang yang mau belajar gitu. Dia mau belajar dari kesalahannya dan semoga dia mendapatkan ilmu dari situ gitu kan, mendapatkan pencerahan dari gurunya yaitu Gus Miftah. Karena gini guys ya, kita mohon maklum ya, karena Deddy Corbuzier ini kan seorang mualaf, beliau seorang mualaf, sehingga beliau tentu belum tahu semua dasar-dasar ilmu agama Islam gitu. Jadi Islam mengajarkan kebebasan, tapi kebebasan di sini ada batasnya gitu. Jadi Islam tuh bukan atau beda dengan ajaran sekuler atau liberal gitu kan, yang bebasnya memang sebebas-bebasnya. Islam itu punya syariat, punya perintah dan larangan. Jadi kita harus tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT gitu kan. Dan itu dikaji di Quran dan hadis. Nah, jadi kemudian perlu belajar tentang itu. Kita mau maklum lah. Saya maklum karena beliau adalah mualaf. Tapi alhamdulillah beliau belum belajar gitu. Jadi kemudian ini mau belajar ya, dan bahkan dia mengundang Gus Miftah gitu. Nah, cuman yang sampaian Gus Miftah saya sedikit sedikit mau saya kritik ya. Gini, Gus Miftah mengatakan bahwa yang dilaknat itu hanya pelaku Sodom gitu, yang laki-laki dengan laki-laki. Nah, padahal mau laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan itu tetap dilaknat oleh Allah. Ini gini hukumnya guys ya. Yang diceritakan Quran itu memang kaum Sodom yaitu laki-laki dengan laki-laki. Tapi jangan lupa di hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa perilaku menyimpang antara perempuan dengan perempuan itu sama dengan berzina. Jadi kalau ada perempuan dengan perempuan melakukan itu di antara mereka, itu hukumnya sama dengan hukum berzina. Nah, para pezina juga dilarang oleh Allah. Jadi sama saja. Mau laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan laki-laki, wanita dengan wanita, maupun laki-laki dan wanita ya, yang melakukan itu di luar hubungan nikah itu sama-sama. Ya, hukumnya dilaknat gitu. Nah, bedanya laki-laki dengan perempuan sebelum nikah itu mereka tidak menyimpang dalam hal mereka melakukan seharusnya antara laki-laki dan perempuan, tapi di luar dari di luar pernikahan. Tapi kalau perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki itu pelaku menyimpang, ya kan? Jadi itu perlu diketahui perbedaannya gitu. Jadi sama-sama kasusnya sama-sama berzina hukumannya guys. Hukumnya adalah berzina, itu adalah oleh Allah gitu. Nah, kita tahu dalam Islam ya, apabila yang belum bersuami atau punya beristri melakukan zina, itu hukumnya adalah hukuman cambuk. Tapi kalau sudah beristri atau bersuami, itu hukumannya adalah dirajam sampai mati. Itu luar biasa hukumannya guys. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Jadi hukuman orang berzina ini sangat luar biasa sekali gitu. Itulah makanya Allah melaknat perilaku zina, ya kan? Termasuk dalamnya adalah perilaku seks menyimpang seperti gay dan lesbi gitu. Nah, itu perlu diketahui. Nah, kalau masalah transgender ya, jadi ini pelajaran bagi Om Deddy ya. Saya sebagai seorang muslim ya, sebagai saudara sesama muslim, saya pengen sedikit bukan mengajari ya, pengen sedikit menasihati Om Deddy untuk lebih belajar lagi, mengkaji lagi Islam lebih dalam gitu. Nah, bedanya dengan pelaku transgender ya. Jadi orang yang laki-laki yang bergaya atau berperilaku selayaknya perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan berperilaku sebagai laki-laki, itu perbuatan menyimpang yang bukan berhubungan dengan zina ya, kecuali kalau mereka melakukan zina ya, atau perbuatan seks menyimpang. Nah, itu adalah kepada diri mereka sendiri gitu. Di seorang transgender ya, itu hukumnya adalah haram, atau haram hukumannya ya. Jadi misalnya gini, seorang laki-laki untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan itu yang lebih tahu adalah para petugas medis ya.
Misal saya nih, saya bingung, saya ini laki-laki atau perempuan. Misalnya ada seseorang yang bingung apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, yang tahu itu adalah para petugas medis, karena mereka yang akan menganalisa semuanya, menganalisa gen, ada gen, tahu gen ya, gen yang ada apa berhubungan dengan kromosom dan segala macam, itu adalah menentukan apakah seseorang ini adalah sebenarnya pria atau wanita gitu. Jadi yang menentukan itu adalah petugas medis, bukan kita, bukan perasaan kita gitu, ya kan? Kenapa saya bisa salah, ya kan? Tapi petugas medis akan menentukan apa gen yang dominan di tubuh anda, itu menentukan anda laki-laki atau perempuan. Nah, kalau bisa ditemukan adalah gen laki-laki yang dominan, ya makanya anda akan dioperasi sehingga anda menjadi laki-laki sepenuhnya gitu, ya kan? Nah, jadi penyimpangan tersebut itu bisa diperbaiki, bisa ya. Jadi bukan suka-suka kita guys. Oh, kita sebenarnya adalah seorang laki-laki tapi kita pengen seperti perempuan, tuh nggak boleh, itu haram. Jadi kita harus jadi bahkan mengubah jenis kelamin tuh, ya kan, udah walaupun itu kan oleh petugas medis, itu tetaplah hukumnya adalah bukan bukan apa ya bukan bukan sunnah tapi mubah, boleh dilakukan, boleh diperbolehkan ya, bukan disunahkan, ingat, bukan sunahkan, diperbolehkan. Jadi dia harus memilih ya apakah dia laki-laki atau wanita, dan itu yang tahu pasti ya, karena dia dari gen musuh tubuh itu adalah para petugas medis gitu. Nah, jadi kenapa netizen itu mengecam, dan para ulama kita ya, bahkan seringan juga satu partai P3 pengen Kominfo itu mengetek dalam video itu, karena judulnya aja sudah seperti itu guys, tutorial menjadi gay ya. Tutorial, jadi walaupun membela diri ya, jadi itu juga menurut saya kurang tepat pembela dirinya gitu, akui saja lah sebenarnya gitu kan. Kalau dia itu kilaf karena kurang ilmu, akui saja. Jadi netizen akan lebih menghargai daripada membela diri dengan sesuatu yang menurut saya kurang tepat. Ada bayangkan ya, judulnya tutorial tutorial menjadi gay ya, lalu dia juga kasih contoh bagaimana kalau saya bikin judul tutorial menjadi teroris itu. Nah, itu poinnya adalah bagaimana cara menjadi gay, atau kalau tutorial menjadi teroris adalah bagaimana menjadi teroris. Ya, itu adalah judul yang membuat orang jadi kalau dia setelah itu pembelajaran bahwa itu sendiri ya bukan begitu cara bikin judulnya, itu nggak tepat ya. Harusnya ditambahkan tutorial menjadi gay dan bagaimana cara menghindarinya begitu. Ini nggak cukup sampai tutorial menjadi gay atau tutorial menjadi teroris, tapi juga ditambahkan dengan menurut hemat saya ditambahkan dengan tutorial menjadi gay dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, biasanya kalau buat video-video ini itu harus ada pesan moral yang diberikan di akhir. Jadi nggak cukup hanya sekedar saya nggak mendukung gitu, enggak. Saya nggak mendukung perilaku gay, enggak gitu. Tapi kalau kita ya sebagai kewajiban moral sebagai seorang muslim ya, kita menegakkan syariat ya, karena kita jangan sampai ini menjadi syiar ya, perilaku ini menjadi syiar. Kita perlu menyampaikan pesan moral di akhir. Jadi nggak cukup hanya saya tidak mendukung LGBT, enggak. Anda membuat video seperti ini ya, itu menguntungkan mereka, menguntungkan para pelaku LGBT, transgender, ini menguntungkan mereka karena itu berupa syiar bagi mereka, sehingga mereka orang akan lebih bisa tertarik ya, karena disebarluaskan gitu kan. Dan kalau sampai orang mengikuti, Anda berdosa juga gitu, karena Anda yang membantu mensiarkannya gitu. Nah, kecuali kalau Anda beri pesan moral di akhir, jadi bukan hanya sekedar nggak mendukung, tapi ada kasih pesan. Kalau saya misalnya, kalau saya dari Om Deddy Corbuzier, saya akan buat judul adalah tutorial menjadi gay dan cara menghindarinya. Nah, saya akan beri pesan moral di akhir di video-video seperti itu ya. Saya akan terangkan ayat Qurannya, hadisnya gitu. Kalau ini dilakukan oleh Allah, saya jelaskan semuanya. Ini bahkan kalau Anda tahu ya, itu ada kalau tayangan TV misalnya, itu ada peringatan, disclaimer dengan mengatakan misalnya ini bukan di bawah 17 tahun gitu kan, untuk di atas sekian tahun, dan disclaimer juga kalau ini perbuatan menyimpang atau apapun itu gitu. Jadi nggak cukup hanya tidak mendukung gitu, nggak cukup. Ini video seperti ini harus dikasih pesan moral di akhir ya, karena gini ya, kita buat konten itu
kalau kita buat konten negatif ya, kita kita harus menghindari ini menjadi konten. Kita harus bertujuan agar konten ini menjadi edukasi, agar orang tidak sampai terjerumus ke sini dengan cara memberi pesan moral, agar apa ya, ini adalah hal yang harus hindari gitu ya. Ya, jadi bukan tujuannya adalah apa ya, menunjukkan kalau ini adalah sesuatu yang jadi bukan hanya sekedar menunjukkan fenomena, oh ini fenomena ada loh, enggak. Ini fenomena ini ada dan kita harus menghindarinya gitu loh. Jadi kalau Anda hanya menunjukkan kalau bahwa fenomena ini ada ya, berarti Anda membantu menyiarkan fenomena itu. Paham ya? Contoh gini. Misalnya gini, itu Anda bayangkan ya. Kita tahu misalnya bukan hanya perilaku maksiat seperti gay itu yang ada guys, juga seperti transgender, atau misalnya gini, anggaplah ada pesta narkoba misalnya. Lalu kalau Anda menayangkan orang lagi pesta narkoba atau orang lagi pesta seks gitu kan, ada tayangkan gitu kan, itu sama dengan membantu mensiarkan mereka. Orang akan tertarik, oh ternyata, apalagi dengan cara diberikan tutorialnya, oh ternyata tutorial maksiat itu begini gitu loh. Nah, jadi intinya adalah gak bisa dengan alasan bahwa ini fenomena ada, bukan ya. Justru fenomena itu harus kita buang jauh-jauh. Kita nggak boleh tampilkan fenomena itu, karena itu fenomena itu merusak. Jadi semua fenomena yang merusak, yang maksiat itu nggak boleh tampilkan, ya, nggak boleh disiarkan. Apapun itu, mau fenomena gay, fenomena transgender, fenomena minuman keras, fenomena orang mabuk-mabukan, fenomena party gitu kan, itu nggak itu alias haram disampaikan, dibuat konten, disebarluaskan, disiarkan. Semua perilaku maksiat itu haram guys, ya. Ya, jadi fenomena itu harusnya tidak disiarluaskan gitu. Kecuali untuk alasan edukasi agar kita bisa menghindarinya. Makanya perlu di akhir itu pesan moral gitu. Misal gini nih, saya mau, jadi tujuan awalnya nggak ya, niatnya yang penting ya. Sebagai seorang muslim, saya pengen agar saudara-saudara saya itu tidak terjerumus dalam maksiat. Misalnya saya mau angkat misalnya tentang fenomena gay ya. Kita tahu gay ini kan dilarang dalam Islam, haram. Nah, niatnya harus jelas itu, bahwa saya ingin agar penonton kita yang sesama muslim ya, itu teredukasi bahwa ini haram loh. Ini ayatnya, ini hadisnya, ya kan? Jadi bukan untuk menyampaikan fenomena itu, tapi pelajaran dibaliknya, gitu. Paham ya? Jadi ODD kan tidak seperti itu. Dia hanya menyampaikan ini fenomena gay ini ada gitu. Nah, seharusnya fenomena itu disembunyikan ya, tidak dikasih ruang untuk disiarkan, dia malah memberi ruang. Jadi sebenarnya publik itu sebenarnya ini kenapa yang ini menjadi besar? Karena mungkin sudah menumpuk-numpuk gitu ya, dari hal-hal yang lalu gitu. Jadi bagaimana dia menampilkan para transgender dan sebagainya. Jadi gini guys ya, setiap Anda mau menampilkan perilaku maksiat, hendaknya dibarengi dengan pesan moral gitu. Jadi gak hanya menyampaikan fenomena. Jadi sama kayak gini, misalnya gini, coba Anda bayangkan ya, gay adalah satu fenomena maksiat. Lalu saya misalnya nih, saya pengen buat konten yang seperti ini gitu, konten yang tutorial maksiat gitu kan sama tuh, tutorial jadi gay sama dengan tutorial maksiat kan. Nah, apa bedanya dengan misalnya saya juga pergi keliling ya, mencari orang-orang yang pelaku maksiat untuk menunjukkan pada dunia bahwa fenomena ini ada gitu. Jadi nggak seperti itu caranya guys gitu ya. Kita cukup menyampaikan lewat teks tulisan bahwa fenomena ini ada. Dan ingat ya, bukan berupa suatu hal yang seperti itu, yang vulgar, yang memberi mereka ruang untuk membuat orang tertarik gitu. Jadi gini, misalnya gini ya, kita tahu misalnya kayak makanya hendaknya kalau mencari itu ya orang-orang yang tobat misalnya. Ya harusnya orang-orang tobat, misalnya kayak orang-orang yang dulunya pelaku kejahatan sekarang tobat. Nah, itu bagus sekali tuh. Jadi orang bisa ambil hikmah dari situ. Misalnya Deddy Corbuzier
mengundang orang yang sudah tobat dari gay misalnya, itu bagus sekali, sehingga orang bisa belajar, oh ternyata dulunya dia gay dan dia sadar bahwa gay itu salah ya, haram, lalu dia berubah, itu bagus. Jadi diundang adalah orang-orang yang sudah tobat harusnya, agar kita dapatkan dari situ, bukan malah mengundang orang yang masih menyenangi hal itu gitu. Sehingga dia akan, tentu orang-orang pelakunya akan membuat itu sesuatu yang menarik gitu guys. Oh kami dengan bangga mengatakan, oh kami. Jadi kemaksiatan itu dibangga-banggakan, karena kita malah memberi ruang untuk itu. Kita malah memberi ruang untuk orang itu membanggakan kemaksiatannya. Luar biasa ini. Jadi sama dengan misalnya orang yang suka berzina ya. Lalu datang kita buat konten gitu, kita ngundang dia gitu. Wah, berzina tuh enak loh. Saya suka ganti pasangan. Saya suka sekali. Saya tuh cinta itu. Saya cinta menggunakan pasangan. Saya suka tidur dengan wanita lain. Saya suka selingkuh. Itu seperti apa coba? Sama seperti ini. Saya gay. Saya suka menjadi gay. Bahkan saya demi bisa menjadi gay ya, saya pindah ke Jerman gitu. Ini kan mensiarkan kemaksiatan, sehingga orang akan cenderung tertarik gitu, karena melihat mereka nih happy gitu kan. Jadi seharusnya mereka nih malu. Jadi seorang orang pelaku maksiat itu harusnya malu. Makanya ditampilkan harusnya para pelaku maksiat yang sudah taubat, bukan para pelaku maksiat yang sudah sunyi. Bahkan ya, kalau Anda tahu ya, itu kalau orang misalnya ini kan sebenarnya pelaku hina ya, guys. Pelaku maksiat itu adalah pelaku hina guys. Kalau saya bermaksiat ya, itu saya akan menyembunyikannya. Itu aib bagi saya gitu. Saya nggak mau menunjukkannya, apalagi sampai diundang proses itu, saya nggak mau. Atau mengundang orang lain yang melakukan maksiat untuk diundang, itu saya nggak mau. Mengundang orang yang melakukan maksiat untuk saya podcast, kan saya nggak mau guys, karena itu adalah aib ya. Aib, ingat, aib itu harusnya ditutupin, karena itu memalukan, bukan malah disiarkan gitu. Jadi para pelaku maksiat itu adalah aib mereka harusnya kita tutupin, bukan malah kita buka ke publik, bukan malah kita siarkan. Makanya bukan hanya pelaku gay ini, sebaiknya Om Deddy lain kali ya, hendaknya juga jangan memberi ruang kepada para pelaku maksiat. Jadi tidak akan ada orang yang tertarik kepada mereka, kepada pelaku mereka gitu. Jadi kita harusnya jijik terhadap pelaku mereka. Jadi nggak cukup hanya nggak mendukung, tapi juga harus kita memberikan edukasi bahwa ini perbuatan nggak baik, ini haram, dosa gitu. Jadi itulah yang harus dilakukan Om Deddy sebagai seorang muslim. Jadi sebagai seorang mulaf, saya senang Om Deddy mau belajar gitu. Dan kita berdoa semoga beliau diberi hidayah dan ilmu dari Allah SWT, agar beliau lebih paham tentang Islam dan bisa menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat gitu. Kan apalagi Indonesia mayoritas muslim, sehingga hal seperti ini adalah sensitif. Ya, dan kita alhamdulillah bahagia, netizen kita ternyata masih punya iman, masih punya akhlak, sehingga mereka nggak diam saja ketika ada konten-konten seperti ini. Jadi kita harusnya memang harus bicara guys. Setiap kita melihat ada suatu konten tentang kemaksiatan itu disiarkan, ditayangkan, kita harusnya speak, ngomong gitu. Ini nggak boleh suatu hal yang menyimpang, maksiat itu apapun itu ya, mau perilaku gay, mau zina, mau pacaran, itu disiarkan nggak boleh guys. Kayak di TV itu ya, kalian bayangkan ya, di TV itu sebenarnya nggak boleh juga. Saya paling malas nonton TV itu ya. Ada beberapa channel TV saya paling malas sekali ya. Saya nggak usah sebut lah apa channel TV, nya tahu sendiri lah, yang sering dimainkan sinetron tentang percintaan anak muda itu haram guys. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu mengkampanyekan pacaran, itu haram dalam Islam. Karena pacaran itu haram, dan Anda malah mengkampanyekan itu percintaan antara sesama anak manusia ya, laki-laki dan perempuan yang belum nikah, itu haram gitu. Dan itu ditayangkan tiap hari di TV kita. Itu juga nggak boleh sebenarnya. Kalau saya punya TV atau saya seorang kreator TV, saya tidak akan menayangkan konten seperti itu. Saya hanya akan menayangkan konten percintaan antara sesama suami istri. Jadi saya akan menayangkan sinetron yang saya akan produksi, sinetron yang seperti temanya ada keluarga bahagia gitu kan. Jadi percintaan itu antara suami istri gitu kan, bukan antara sama remaja gitu guys. Itu haram gitu. Nah, cuman karena sudah terlalu banyak ya, orang jadi malas ngomentarinya, dan netizen harusnya ngomentar itu ya.
kita semua harusnya punya standing moral gitu. Kalau hal ini nggak bisa dibiarkan, minimal kita speak gitu, untuk agar umat Islam ini cerdas, publik cerdas, bahwa ini adalah sesuatu yang nggak boleh disiarkan, nggak boleh disebarluaskan, agar orang tidak terpengaruh dan ikut-ikutan. Anda bayangkan ya, kayak di TV itu tayangan orang lumba-lumba pacaran, itu membuat orang, pacaran tuh keren gitu kan. Ini SMA bisa pacaran, SMP bisa pacaran, itu apa coba guys? Orang yang produksi acara seperti itu ya, kalau orang sampai menontonnya dan tertarik dan membenarkan perilaku dia, kalau dia memang sudah melakukan itu, atau dia tertarik dan mencoba untuk melakukan itu, mereka akan mendapatkan dosa sama dengan orang yang bahkan dosa lebih besar guys. Kenapa? Karena mereka mensiarkannya, mereka membuat orang melakukan perzinahan gitu, hubungan di luar nikah gitu guys, gitu kan. Jadi itu perlu dipahami ya, kita sebagai umat Islam itu kita punya aturan, punya syariat, dan dari Om Deddy Corbuzier harus tahu itu, hal itu. Kita punya kebebasan yang tidak tidak boleh melewati koridor syariat. Ya. Saya bebas sebagai seorang muslim, saya bebas bikin konten, tapi kalau saya mau buat konten maksiat pun, saya harus buat dengan niat bahwa saya ingin mengedukasi publik, ya, umat, agar tidak terjerumus dalam hal itu. Ya, saya tidak akan buat judul tutorial jadi gay, tapi saya akan buat judul ya, kalau saya pengen pakai judul itu tutorial jadi gay, saya akan sampaikan dengan tutorial jadi gay dan bagaimana cara menghindarinya. Ini nggak cukup hanya membuat video dengan judul tutorial jadi gay, enggak guys, karena itu akan menjadikan itu adalah orang tarik dan tidak ada konten itu gitu ya. Jadi itu adalah buat judul yang lengkap ya, dan perlu diberikan pesan moral di akhir. Jadi tujuannya adalah agar orang-orang itu, jadi buat konten seperti itu, kalau buat konten tentang pelaku maksiat, harusnya tujuannya adalah agar orang-orang tahu itu salah, haram, dan kita perlu tobat dari hal itu. Ini buruk sekali, ini menjijikkan, ini buruk sekali, haram gitu, dan kita perlu tobat dari hal itu. Itu harusnya bikin konten. Bukan ceritanya menampilkan fenomena, bukan. Seorang muslim tidak boleh menyampaikan fenomena orang maksiat, nggak boleh guys, haram. Karena itu sama dengan syiar bagi pelaku maksiat itu. Tapi kita diwajibkan untuk menampilkan pelaku maksiat itu harus hindari gitu. Ini adalah pelaku maksiat harus hindari, dan kita perlu tobat dari sini gitu guys. Oke? Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan di video ini ya. Semoga Om Deddy bisa belajar lebih banyak lagi ya. Kita mohon maklum karena dia sudah selalu mualaf, dan Gus Miftah juga mengakui kalau mereka ini belum diskusi dengan hal itu, dan itu justru baik guys, sehingga ada kesempatan untuk mereka berdiskusi. Jadi Om Deddy bisa belajar lebih banyak karena selama ini dia belum tahu, tapi dengan adanya kasus ini ya, adanya hal ini, jadi bisa lebih belajar lebih banyak tentang LGBT dalam Islam gitu. Dan kita harap menjadi bisa lebih belajar lagi dari guru-guru lainnya gitu. Kan banyak itu para ulama kita menyampaikan kajian-kajian ya, Om Deddy dengar gitu. Jadi lengkapi, jadi jangan hanya Gus Miftah saja ya. Mungkin Gus Miftah ada kekurangan ilmunya, kita ambil dari guru lainnya. Kayak saya juga misalnya kalau saya berguru ya, atau saya mengambil ilmu itu bukan hanya dari satu ulama guys. Saya akan dengar banyak ulama, dan saya akan mengambil kebaikan dari semuanya gitu, dan membuang yang buruknya. Jadi agar kita mendapatkan perspektif yang berbeda, yang sehingga membuat pemahaman kita utuh gitu. Karena satu ulama mungkin masih kurang ilmunya gitu. Kita perlu pendapat banyak ulama gitu. Orang bijak akan mendengarkan banyak pendapat orang gitu, bukan hanya pada satu orang ya. Mungkin ada keterbatasan ilmu di Gus Miftah, jadi Om Deddy bisa juga dengar pendapat ulama lainnya gitu kan. Ini demi kebaikan, karena Om Deddy Corbuzier adalah seorang mualaf dan harus belajar banyak gitu. Saya pun sebagai seorang muslim juga harus belajar banyak gitu, apalagi seorang mualaf seperti Om Deddy Corbuzier. Jadi kita berdoa semoga Om Deddy Corbuzier diberikan ilmu dan hidayah oleh Allah SWT, agar menjadi muslim yang lebih baik lagi, dan kedepannya menjadi hal-hal seperti ini. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.